menerima dengan tangan terbuka. Tetapi Niki Titiang sudah menyusun bersama tim Bali Mandara Jilid 2. Apa itu isinya? Bidang kesehatan. Menambah 20 unit puskesmas rawat inap di seluruh Bali. Membangun 2 rumah sakit Pratama. Segera membangun rumah sakit internasional Bali Mandara. Perluas RSUD dengan tempat tidur kelas 3. Menambah unit mobil ambulans untuk semua puskesmas. Ada 118 puskesmas, 18 sudah punya, jadi tinggal 100. Menambah dokter spesialis, dokter dan tenaga paramedis. Meningkatkan kualitas layanan JKBM, Jaminan Kesehatan Bali Mandara. Itu di bidang kesehatan. Bidang pendidikan, wajib belajar 12 tahun. Provinsi harus membiayai 12 tahun. Beasiswa untuk sekolah menengah kejuruan, SMK dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Sekarang sudah ada 10 orang yang kita bayarin. Tahun depan masuk 10 orang lagi. Tahun depan masuk 10 orang lagi, karena mereka harus sekolah 5 tahun, maka akan ada 50 orang yang akan kita biayai secara penuh. Anak-anak miskin yang berprestasi di Universitas Udayana. Memperluas SMA Bali Mandara dengan membangun 2 unit SMA Bali Mandara di luar Kabupaten Buleleng. Kemungkinan di Karangasem dan di Bangli. Kemungkinan ya. Ya sejuk soalnya, di Bangli sejuk. Tapi tidak dekat-dekat rumah sakit jiwa. Menambah program beasiswa untuk fakultas langka peminat, misalnya sastra Bali dan pertanian. Meningkatkan kualitas guru dengan menyediakan beasiswa S1 dan standar sertifikasi. Membangun sekolah luar biasa, SLB dan boarding school, sekolah dengan asrama. Kartu pintar plus buku tabungan Bali Mandara untuk siswa tidak mampu. SMA 2 juta per tahun, SMK 3.200.000 per tahun. Perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Bidang ekonomi kerakyatan dan ketenaga kerjaan. Pemberdayaan UMKM melalui bantuan teknis dan fasilitas kredit tanpa jaminan yang difasilitasi Jamkrida Bali Mandara. Kita punya di Bali jaminan kredit daerah yang memberikan jaminan kepada UMKM dan koperasi. Jadi mereka tidak perlu pakai agunan, asal visible. Biasanya dia visible tapi tidak bankable. Oleh karena itu dijamin. Kami punya perusahaan di Bali, Perusda, yang namanya Jamkrida. Baru 2 provinsi di Indonesia yang punya Jamkrida. 1 Jawa Timur, 1 Bali. Baru 2. Kemudian pendidikan dan pelatihan untuk calon tenaga kerja di kapal pesiar disertai dengan fasilitas kredit. Pemberdayaan pasar tradisional dan segera membangun 200 unit pasar tradisional di seluruh Bali. Mengoptimalkan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja BLK melalui program bimbingan dan pelatihan di kabupaten kota. Pemberdayaan pasar senggol khas Bali melalui paket wisata kuliner. Sosial, bedah rumah sebanyak 20.000 unit. Sekarang masih ngantri memang segitu soalnya. Seluruhnya 26.000, yang 6.000 sudah selesai. Tinggal 20.000. Saya yakin kita bisa selesaikan. Bantuan hibah pada tahun 2015. 2015, tidak berani janji saya 2014. 2015 untuk desa Pekeraman 200 juta rupiah. Sekarang 100 juta. Tahun lalu 55 juta, tahun 2013 100 juta, tahun 2014 masih 100 juta, tapi 2015 ketika APBD kita mencapai 5 triliun, maka itu akan bisa kita laksanakan. Ya. Mengembangkan program Gerbang Sadu, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu,
untuk 100 desa dinas dengan bantuan sebesar 1 miliar setiap desa dan bantuan operasional 20 juta setiap desa setiap tahun. Jadi setahun 100 desa, 100 desa, 100 desa secara berturut-turut. Akhir tahun ini kalau saya menang, di anggaran perubahan ada 100 desa yang akan dapat gerbang sadu itu. Tergantung bapak-bapak dan ibu-ibu, saya bisa menang atau tidak. Saya sendiri nggak bisa, cuma 1 suaranya kan begitu. Tergantung Pak Hari juga, Pak Bambang, Pak Oles. Pak Oles ini punya radio, sudah ngomong radionya. Pilihlah Pastikerta, sampun gitu. Kalau perlu di bungkusan kopi beliau ditulis kopi Pastikerta. Pak Oles, kok cukup selama 2 bulan saja Pak. Habis itu udah nggak usah lagi, nggak apa-apa. Iya dong, 2 bulan saja. Jadi begini Pak, di restoran Bapak itu pagi-pagi dihidangkan kalau ada langganan, judulnya nasi goreng Pastikerta. Ada es Shanghai Pastikerta, gitu. Soda gembira Pastikerta, semua ada Pastikertanya. Nggak tahu ada yang mau beli nggak itu? Minyak oles masih laku. Kalau perlu minyak oles Pastikerta. Khusus 2 bulan saja. Menyediakan dana bantuan untuk acara ngaben massal seperti biasa, seke teruni, pemberdayaan membangun panti asuhan dan panti jompo untuk penyandang cacat dan penyandang sosial, membangun mengembangkan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana, punya santunan kematian korban bencana, sekarang sudah kita berikan, kalau ada yang meninggal 10 juta rupiah, kalau luka-luka 5 juta rupiah. Tapi tidak ada ya orang yang mau meninggal untuk mendapatkan 10 juta itu. Keluarganya sangat bermanfaat, baik, minimal untuk upacara. Kemudian menyiapkan mobil operasional Bali Mandara reaksi cepat, quick response. Seni budaya dan pariwisata, memaksimalkan fungsi art center sebagai pusat aktivitas seni budaya. Membangun new art center. Beliau Pak Haritanu dulu pernah bilang sama saya, mau membuat theme park. Tanahnya udah dapat. Tanahnya susah katanya. Nanti barangkali bicara-bicara sama beliau. Ini punya tanah banyak-banyak nih Pak. Di kampungnya. Berapa hektar perlunya? Waduh, itu dia. 200 hektar. Jadi seperti itu loh, seperti Universal Studio, seperti Disneyland, tapi nuansa Bali. Jadi kita harus membuat destinasi wisata baru. Harus ada, tapi tetap dengan nuansa Bali. Harus ada seperti itu. Jadi kalau orang datang ke Bali, enggak itu-itu aja yang dilihat, kan bosan dia. Ada lain dilihat. Beliau pernah bilang sama saya mau membangun theme park namanya. Jadi taman yang punya tema tertentu, gitu ya, seperti Universal Studio, Disneyland dan sebagainya. Di Bandung ada Trans. Ya. Jadi Bandung apa Oh dia mall sebenarnya, ini bukan mall, ini bukan, ya ini arena permainan. Baik, ya mudah-mudahan. Kemudian pengembangan 100 desa wisata berbasis budaya, pemberdayaan sanggar seni budaya tradisional dan modern, asuransi kepada seniman dan budayawan, bantuan terhadap proses sertifikasi hak kekayaan internasional, hak kekayaan intelektual, mengembangkan pariwisata budaya spiritual, budaya pertanian, pariwisata pertanian, pariwisata olahraga, sport tourism, dan lansia, retirement tourism. Bantuan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi MUDP, MDP, dan MADP. Menyediakan bantuan kesehatan khusus bagi sulinggih dan pemangku. Sekarang kalau pemangku misalnya di kelas 3 kasihan beliau.
rame-rame sekian. Jadi minimal kalau pemangku kelas 2, kalau sulingge ya kelas 1 gitu. Itu kira-kira ya. Jadi walaupun beliau dijamin JKBM, tapi tidak sama JKBM-nya. Karena beliau mempunyai kedudukan sosial keagamaan yang kita sucikan. Jadi harus kita rela untuk memperlakukan beliau dengan lebih baik dari yang lain. Kemudian penertiban Biro Perjalanan dan Guide Liar PHR online. Pemuda dan olahraga, renovasi Gelora Ngurah Rai, GOR Ngurah Rai sebagai gelora olahraga bertaraf internasional. Membangun infrastruktur olahraga sebagai persiapan tuan rumah PON ke-22 tahun 2018. Membangun gelanggang pemuda dan olahraga Bali Mandara, menyediakan fasilitas dan penghargaan bagi atlet dan pemuda berprestasi. Ya. Oh, Bapak mau jangan. Sedikit lagi satu halaman. Ya. Lingkungan dan pertanian, menambah 1000 unit simantri, membangun pabrik pupuk organik Bali Mandara, mewujudkan Bali sebagai Green Province, subsidi pupuk organik, Organic Trade Center, subsidi PBB untuk sawah, membangun 100 embung, 50 kapal penangkap ikan, pabrik olah rumput laut, dan pelaksanaan Perda RT RW secara konsisten. Pemberdayaan perempuan. Nah, ini Ibu Sumarni mana tadi? Ya, pemberdayaan perempuan, meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui PKK. Menyediakan tempat penitipan anak, menyiapkan program bimbingan keterampilan khusus dan penguatan modal bagi kaum perempuan. Program pencegahan KDRT, bingkisan khusus saat melahirkan, koperasi wanita tani, pelatihan kecakapan hidup atau life skill training. Infrastruktur meliputi air bersih, spam petanu, listrik 1000 MW, jalan kabupaten, desa, dan provinsi, monorel keliling Bali, airport di Bali Utara, Waduk Titab, maksimalkan air guyangan di Nusa Penida. Kemudian revitalisasi pelabuhan Celukan Bawang dan feri untuk Nusa Penida harus ditambah satu lagi. Perekonomian, kita akan membangun gedung expo atau trade center, industri kreatif, pengembangan BPD dan jam kerja, pemberdayaan aset daerah, investor, pengusaha lokal. Demokrasi dan HAM. Simekrama gubernur atau open house yang setiap bulan tetap dilaksanakan. Tetap. Pak Ari, Pak Bambang, setiap bulan hari Sabtu minggu terakhir, saya membuka diri kepada semua rakyat Bali. Siapa saja boleh datang, komplain, saran, kritik, usul. Mereka boleh datang, kasih waktu 3 menit bisa. Penuh biasanya yang datang di Wantilan DPRD atau saya keliling Bali bergantian. Seperti itu. Ini sudah saya lakukan setiap bulan setelah saya dilantik pada tanggal 28 Agustus 2008. Jadi sudah berapa puluh kali itu ya? Hampir 60 kali lah, sedikit lagi ini kan 60 kali. Simekrama. Kemudian interaktif di TV dan radio. Pemberdayaan LSM, ormas dan publik, pers yang sehat, parpol dan DPRD harus difungsikan, pemberdayaan KPID dan KIP, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik. Keamanan dan ketertiban masyarakat, niki penting juga seperti saya katakan tadi. Pertama, koordinasi ketat TNI Polri, pemberdayaan Kesbangpol, Satpol PP dan penyidik pegawai negeri sipil. Ini bakar apa nih? Ya? Oh, dari belakang ini sabotase nih. Ada yang bisa menyetop asap nggak? Coba ilmunya dikerahkan dulu. Ya, di Bali kadang-kadang tiba-tiba ada asap, Pak. Ada angin ngelinus, itu tiba-tiba aja. Itu. Ilmunya orang Bali memang hebat-hebat soalnya. Pembinaan satpam dan pecalang, standar keamanan dan keselamatan hotel,
modernisasi aparat keamanan TNI dan Polri, serta pelihara jaringan di seluruh Nusantara dan dunia internasional. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati, program Bali Mandara Jilid 2 2013-2018. Jadi jelas apa yang akan kita capai secara coba ada tadi di sini ya. Jadi desa Pekraman 100 juta, 200 juta, subaknya 50 juta. Ada tadi saya lupa baca. Ada ya. Subak. Jadi para pekaseh tidak usah khawatir. Tadi juga waktu saya di desa mana itu tempatnya? Bukan, sebelumnya tadi. Sebelum Tajen tadi apa ya? Aduh, cepat sekali. Rejase. Ring Pura Batu Bling di Tiang Tangkil. Itu para bendesa, ada 14 bendesa yang datang. Mereka minta sepeda motornya sudah tua. Jadi minta diperbaharui. Saya bilang iya. Ya, 2014. Itu 1485 unit kita harus beli. Karena ada 1485 desa Pakraman. Jero desa bakal dapat sepeda motor baru tahun depan. Jadi itulah pasti ini tidak ngarang, tidak diawang-awang. Jadi apa yang sudah kita rencanakan berdasarkan pengalaman saya dan perhitungan saya selama ini semua bisa dilaksanakan. Bisa. Saya tidak berjanji yang bohong-bohong. Saya tidak berjanji muluk-muluk. Ini semua sudah ada. Karena makanan yang memakai muluk itu bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Muluk itu lemak. Tidak yang muluk-muluk, karena kalau kebanyakan muluk nanti menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Jadi ini pasti sesuatu yang pasti. Di tiang sudah hitung pendapatan kita berapa, uang kita berapa, pengeluaran kita berapa. Sudah dihitung dan prospek ke depan seperti apa. Jadi tidak cukup kita hanya menyatakan ingin berbuat terbaik, tapi ini sudah pasti. Jadi ini yang paling penting, kita tidak usah mengira-ira, dan ini akan masuk dalam RPJMD. Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Masuk ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati. Sudah saya susun semua. Kalau ada masukan silakan. Pak Hari katanya mau meninggalkan tempat. Silakan. Sekali lagi terima kasih Pak Hari, Pak Bambang. Ya, tolong. Baik.